ternyata jadi orang baik itu nggak rugi. Teruslah berbuat baik, jangan pernah patah semangat. Bunda Sinta Tanjung pengen ke Eropa, kemana atau haji. Saya lebih milih haji dan umroh, karena disitulah yang saya bilang puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah sahabat-sahabat Bunda, ketemu lagi. Alhamdulillah udah sampai di tanah air selama 1 bulan lebih ya, 1 bulan 2 hari berada di tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillahirabbil alamin, diberikan kelancaran, tentunya berkah doa dari semuanya. Dan saya nggak sendiri hari ini, ada ananda tercinta. Kenapa sih deh? Namanya siapa kamu, sayang? Arkana Abdella Mirza, panggilan kesayangan Bunda Dadang. Masya Allah, kenapa sih Dede? Dede senang nggak Mami pulang? Senang? Senangnya segede apa? Tuh kan kayaknya senang gak senang, karena biasanya kalau Mami di rumah itu biasa ngecek hafalan, handphonenya dibatasin, sama banyak banget deh, pokoknya banyak syarat-syarat. Tapi kalau misalkan nggak ada, Mami, kamu seneng nggak? Jujur Besti. Jujur Besti, jangan ada dusta di antara kita. Kan udah sering ditinggalin. Oh, udah sering ditinggalin, jadi bias B aja gitu ya? Iya. Yaudah, Mami berangkat lagi ntar tanggal 19 ya. Sahabat-sahabat Bunda yang di daerah Palembang dan sekitarnya, jangan lupa Bunda akan hadir di sana. Kita akan sama-sama belajar tausiah, sharing ilmu, tentunya muhasabah dan juga sholawatan. Kita sama-sama belajar ya. Di sini Bunda bukan sebagai ustazah, tapi sebagai hamba Allah yang sama-sama ingin belajar. Mudah-mudahan silaturahimnya makin luas, makin bertambah ilmu. Kan secara kalau misalkan kita udah terjun sharing dakwah, mau nggak mau, bener nggak? Bisa nggak bisa, harus belajar, akhirnya menambah ilmu. Dan tentunya ketika menambah ilmu, nambah taat. Insya Allah. Dede udah biasa ditinggalin Mami ya sama Abi ya? Dari kecil. Masa dari kecil? Suka seujo. Baru-baru ini Mami berkarir, nggak boleh emang? Enggak, dari aku 3 tahun Mami pergi gitu. Kan Dede suka diajakin. Sini Dek. Hongkong, Terus? Jepang, Terus? Korea, bukan Korea. Terus ke Mekah, yang seringnya ke Mekah kan? Alhamdulillah. Semangatnya mana? Oh. Ini. Mister Binku. Mister Binku. Kelas berapa sih Mister Bin? 2. Oh, kelas 2. Ya udah. Haji kemarin itu sebenarnya lebih ke dibikin gak konsen. Apa ya? Sekarang gak apa-apa kok keluarnya. Sana. Udah mau curhat. Senang kamu, senang. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, perjalanan haji kemarin tuh banget membawa tentunya hikmah yang indah ya buat Bunda sendiri. Tentunya memang pengen banget khusyuk dalam ibadah lillahi ta'ala, pengen berangkat berhaji, menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah sama Allah dimudahkan. Pastinya ya buat teman-teman yang tentunya ingin berhaji seperti saya kemarin, jangan ditunda, karena memang hanya orang-orang terpanggil pilihan Allah yang bisa berangkat. Jadi selagi kita masih muda, jangan sia-siakan kesempatan kita untuk hanya duduk berdiam diri. Maksudnya emang pasti tentunya kita juga, saya juga sebagai manusia biasa, keinginan yang lain-lain tentunya banyak ya kan. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen pergi kemana, tapi apa ya, lebih ke menutup semua akses untuk duniawi sejenak. Kita fokus untuk akhirat kita, karena yang paling penting ketika kita ibadah adalah ketika di masa muda kita ibadah, maka di hari tua kita tentunya
lebih tenang karena rukun Islam kita sudah terlaksana. Karena banyak sekali di sana tentunya pengalaman ketika kita melihat banyak banget saudara muslim kita yang berangkat haji, dipanggil Allah ketika dalam usia yang memang tidak lagi muda, ada yang 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, luar biasa. Kita nangis lihatnya, ya. Apa namanya? Bersusah payah mereka berjalan kaki, bersusah payah mereka mau ke masjid, sedangkan kan kondisi lagi berhaji itu nggak bisa seperti umroh biasa. Saya tuh pengen kasih clue bahwa buat teman-teman yang masih muda, karena kita berangkat itu bukan karena kita mampu dan banyak duit, tapi karena keinginan yang kuat, kerinduan kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ritual ibadah dengan khusyuk, maka saya yakin Allah akan kasih kemudahan. Mungkin di luar sana banyak yang berpikir, lu kali bisa berangkat, ada rezekinya, gue nyari duit aja susah. Enggak seperti itu. Emang saya pun siapa kalau saya cerita dari kecil saya siapa, tapi karena keinginan yang kuat, proses hijrah yang indah, bertemu dengan siapa, silaturahim, saling mendoakan hingga akhirnya bisa berangkat, itu sungguh luar biasa kalau menurut saya ya. Buat kalian yang masih muda, berangkat, mulai kayak menata diri kalian. Tentunya nabung pasti ya, tapi yang pasti adalah keajaiban Allah. Dari mana rezeki itu kita dapatkan? Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu, hanya Allah yang maha pemberi rezeki. Tapi tentunya kemarin proses 32 hari saya di sana menambah menambah momentum jiwa yang baru, diri yang baru, hati yang baru. Oh masya Allah, mencas semuanya. Oh gue harus begini nih. Ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak baik, langsung kayak ada sesuatu yang kayak nyetrum. Oh lo gak bisa gini. Mau ngomongin orang pun sekarang lo gak bisa begini. Ada beban, satu beban yang memang udah saya selesaikan sebagai, bukan berarti kita pengen ada embel-embel hajah, dipanggil hajah, enggak. Tapi ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji, kayak ada rem dalam diri. Oh gue harus lebih baik nih. Ketika kita memanusiakan orang, oh gue harus lebih baik lagi. Ketika kita memuliakan orang tua atau mungkin anak, oh gue harus lebih baik lagi. Mendidik mereka tentunya lebih ke diri sendiri dulu. Mau ngomongin orang, gak boleh. Udah gak boleh ngomongin orang lain lagi. Karena apa? Sesuatu yang memang kita omongin, saya ada kenangan terindah di sana. Ada salah satu ucapan guru yang bilang gini, kadang kan kita kalau mulut kita sebagai wanita, kadang-kadang ketika denger kata misalkan, oh si ini, oh ngomongnya, oh si dia ya, si ini ya, si itu ya gitu. Atau contoh lah, si pelakor lah, atau mungkin oh dia yang suka ngomongin orang. Kata guru saya itu, gak boleh ngomong seperti itu. Karena apa? Sesuatu yang kita tidak disukai terus kita omongin, bisa jadi kita itu ada di posisi itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Dari situ kayak jadi bahan berpikir saya, oh ternyata yang bisa menilai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan orang lain kita bisa hebat, kita bisa seperti apa, tapi tentunya hanya Allah yang bisa memberikan apa yang terbaik untuk kita. Contoh kemarin di Baitullah, kita kan jadi tamu Allah ya. Saya dan semua mungkin triliunan manusia jadi tamu Allah. Tapi perlakuan Allah kepada semua hambanya itu gak akan sama, saya yakin. Mungkin buat saya seperti ini, buat yang lain seperti ini. Sesuai dengan kadar, insya Allah ya, apa-apa yang kita lakukan di dunia ini baik, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pun sebaliknya, ketika kita memberikan yang tidak baik untuk Allah dan sekitar, maka itu pula yang akan jadi balasannya. Jadi sekarang saya lebih mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia atau di depan manusia saya seperti enggak. Udah enggak mau seperti itu. Dulu mungkin masih berpikir, oh ini harus gini. Semuanya tuh terul. Oh harus di kacamata manusia gue harus perfect, enggak. Sekarang yang pasti hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang utama. Tentu kalau dulu masih berpikir hablum minan nas ya. Hubungan saya tentunya dengan manusia kita perbaiki. Kenapa? Mencari ridho Allah. Ketika saya memperbaiki hubungan dengan manusia, mungkin dengan pasangan hidup, dengan siapapun itu, dengan mertua, dengan orang tua, dengan kakak ipar, dengan semuanya,
bukan mencari ridho manusia itu sendiri, bukan karena pengen dipandang oleh manusia, oh Sinta Tanjung baik nih sama orang, bukan. Tapi ketika kita mencari ridho Allah, maka semua kebaikan di dunia ini didapat dengan mudah. Aduh, kalau cerita tuh kayaknya nggak mau nangis sebenarnya, banyak cerita. Banyak keajaiban Allah yang didapatkan dari pas berangkat. Momen sekali. Yes, wallahu alam ya, kita bisa ngalamin lagi atau enggak. Jadi kayak bukan kayak ngerasa, oh gue orang baik, terus sama Allah dikasih beribu kebaikan, enggak. Tapi gue ngerasa, ya Allah, kok begitu mudah gitu ketika kita ada keinginan, terus Allah kasih jalan, terus di sananya tuh kayak banget kayak jalan tol. Bukan ngerasa kita baik di mata manusia atau di mata Allah, oh pilihan Allah, enggak merasa percaya diri seperti itu. Karena apa? Karena saya bertamu ke rumahnya Allah, mungkin ada hal di sini, entah itu mungkin saya ngurusin kucing dengan keikhlasan, entah apalah, pokoknya itu yang mungkin Allah terima sebagai ibadah, sehingga ketika saya berangkat ke sana semuanya dikasih kemudahan. Dari materi ya nggak begitu banyak juga saya bawa ke sana, tapi makanan, bertemu orang-orang baik, bertemu travel yang baik. Saya dari sini backpacker, tapi di sana bertemu dengan grup. Saya banyak banget saudara. Grup ini ngajak, ayo kita umroh bareng grup ini. Banyak banget kenikmatan. Saya berangkat kemana-mana dimudahkan, makanan dimudahkan, bertemu dengan orang-orang soleh tentunya. Tapi tentunya semua jalan yang sudah saya lewati itu ada satu hikmah yang mungkin luar biasanya Allah merubah segala suatu hal yang memang gak mungkin nih gue kayak gitu, tapi bisa mungkin terjadi ya karena kebesaran Allah. Dari situ lebih berjanji lagi tentunya, bukan berjanji kepada manusia, gak diucapkan juga, tapi lebih ke oh ternyata jadi orang baik itu gak rugi. Ternyata ketika kita baik sama orang, mungkin kita nggak memberi orang lain itu materi ataupun mungkin apa berbentuk harta pun, harta itu hanya sebatas senyuman atau mungkin rangkulan buat saudara kita. Ya buat saudara kita, mau itu entah itu agama Islam atau mungkin bukan agama Islam atau siapapun itu, itulah yang Allah nilai baik. Jadi clue-nya di sini adalah teruslah berbuat baik, jangan pernah patah semangat. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan saya berharap semua bisa merasakan nikmatnya ibadah haji seperti saya mungkin insya Allah di umroh atau di haji tahun depan. Pun saya minta doa mudah-mudahan saya diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya haji yang pertama dan terakhir, tapi insya Allah selagi nyawa masih di badan, selagi Allah masih kasih nikmat sehat dan rezeki, saya nggak akan berputus asa untuk meneruskan perjalanan spiritual saya. Karena apa? Kenikmatan yang hakiki yang kita dapatkan adalah ketika kita mencapai tingkat tertinggi ibadah. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa nikmat ya Allah. PR saya adalah satu, tentu memperbaiki diri, nggak putus jadi manusia yang lebih baik, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan selalu yang terbaik untuk saya. Dan tentunya PR saya pengen bisa berangkatin utamanya
ibu saya untuk haji. Ya. Mudah-mudahan dikasih kemudahan, juga ayah saya tentunya, dan mudah-mudahan bisa segera bisa kalau misalkan reguler itu kan bisa berpuluh tahun ya, sekitar 15 sampai 20 tahun ya. Mudah-mudahan anak-anak saya dari sekarang udah mulai didaftarkan gitu. Mudah-mudahan dikasih kemudahan. Kalau orang tua saya tentu dengan usia yang 68, bismillah, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, plus mudah-mudahan tahun depan. Jangan sampai kita menyesal ketika ada rezeki disimpan, ketika orang tua kita sudah nggak ada, kita bisanya cuman badal haji, nauzubillah. Mudah-mudahan mereka selama nyawa mereka masih di badan, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan mereka untuk bisa merasakan nikmatnya, indahnya ibadah haji, melaksanakan ritual-ritual. Kalau haji itu kan adalah kepatuhan ya, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh baginda tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ritualnya seperti apa? Wukuf di Arafah dari jam 12 sampai terbenam matahari jam 6. Lalu lanjut kita ke Musdalifah, terus kita ngambil batu ya. Untuk apa batu? Untuk kita lempar jumroh. Terus abis itu kita mabit. Mabit itu apa? Tiduran di tengah langit yang indah, menunggu waktu sampai kita menuju kemana, ke macam-macam ya. Ada yang mungkin langsung lempar jumroh juga beberapa kali, ada nafar awal atau nafar tsani. Selanjutnya apa? Selanjutnya tawaf ifadah. Maka setelah kita lempar jumroh dan semuanya, lempar jumroh itu seperti apa sih? Kayak kita ibaratkan supaya membunuh hawa nafsu di hati kita dengan baca bismillah ya Allahu Akbar. Aku juga sih ya baru pertama kali, masya Allah, masih belum paham betul, tapi mengikuti dan menikmati setiap ritual-ritual yang disampaikan oleh ustadz-ustadz pembimbing kemarin. Luar biasa, pokoknya indah banget. Maka ketika udah selesai tahallul, wah udah sah menjadi haji, kayaknya lega banget, masya Allah tabarakallah. Selepas itu apa? Ya insya Allah mudah-mudahan cita-cita terbesar aku nih saat ini, karena aku mencintai, karena aku menikmati menjadi tour leader, kayaknya pengen banget punya travel gitu. Bismillah, mudah-mudahan bisa mempermudah proses ibadah saudara-saudari kita gitu kan. Terus bisa menjadi travel yang tentunya amanah, bisa membimbing serta bisa memberikan jamuan terbaik. Jadi karena bunda udah pengalaman, umroh udah 10 kali alhamdulillah, haji alhamdulillah 1 kali. Bahkan kalaupun disuruh dipilih antara Bunda Sinta Tanjung pengen ke Eropa kemana atau haji, saya lebih milih haji dan umroh, karena disitulah yang saya bilang puncak kenikmatan tertinggi seorang muslim mukmin adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan kita di dunia loh. Di dunia udah ketemu, kayak berasa ketemu banget kan, kayak ke Madinah, Raudhoh min Riyadil Jannah, menziarahi makam baginda tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang tentunya doa-doanya pastinya mustajab, dan insya Allah kelak beliau yang akan menunggu kita di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus di mana lagi kita bertemu Allah Subhanahu wa taala? Di Ka'bah. Itu berasa dekat, di Mekah berasa ya Allah, berasa dekat dengan Engkau. Itulah salah satu puncak kenikmatan kita sebagai manusia. Klimaksnya di situ. Jadi nggak akan pernah berhenti untuk pengen berangkat lagi. Jadi ketika kita ada masalah, ada segala hal yang kita rasakan,
tempat yang terindah itu untuk curhat itu bukan kepada manusia, tapi kepada Robnya manusia, kepada Nabi besar Muhammad SAW juga. Terus kemana lagi? Terus kita bisa menziarahi makam baki, menziarahi banyak makam-makam orang-orang terpilih tentunya, Sayyidah Khadijah, Siti Aisyah. Di makam di Raudhah sendiri kan ada bukan hanya Nabi besar Muhammad SAW bersemayam. Jadi kita di sana bisa bermunajah doa, bukan meminta ya, kalau meminta tetap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi merasa lebih dekat dengan para syuhada, para orang-orang soleh itu kayaknya nikmat banget ya. Mudah-mudahan kita semua sama Allah dikasih hidayah yang indah di hati supaya terus memupuk cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita selalu dipanggil untuk diberikan kemudahan untuk bisa beribadah umroh dan haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Terima kasih buat sahabat-sahabat Bunda yang udah selalu nonton tayangan-tayangan Bunda. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kemarin perjalanan ibadah haji juga diberikan kelancaran tentunya dengan doa-doa kalian. Jangan pernah berputus dari silaturahim, karena silaturahim akan menambah keberkahan untuk kita, menambah umur panjang serta segala kemudahan tentunya. Jangan lupa buat teman-teman daerah Palembang untuk ketemu dan silaturahim sama Bunda ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya. Mudah-mudahan tayangan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.